Paham ya? Sekarang Ibu akan menyebutkan langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama, kalian harus menyimak penjelasan Ibu. Nanti Ibu akan tayangkan video mengerjakan KPD kelompok, lalu presentasi ke depan untuk membahas KPD-nya masing-masing. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama melalui tayangan video pembelajaran, Ibu harap peserta didik dapat memahami unsur intrinsik cerita dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan unsur intrinsik cerita dengan tepat. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran? Ada dua, betul. Ayo dengerin ya yang tadi kesepakatan kelas berdiskusi. Nah, selanjutnya di sini materi kita hari ini yaitu akan membahas mengenai unsur intrinsik. Sebelumnya minggu lalu sudah membahas apa? Iya. Ini diperdalam ya. Kan minggu lalu kita cuma pengenalan. Sekarang diperdalam unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih unsur intrinsik dalam cerita? Siapa yang tahu? Sebelumnya, guru sudah membagikan lembar tes diagnostik kognitif dan non-kognitif. Oke, kalau nggak ada yang tahu, tolong disimak dulu ya. Tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut dan amanah. Ya, jadi ini yang disebut dengan unsur intrinsik, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Kan kalau biasanya kita membaca cerita dongeng nih, biasanya ada apa? Ada tokoh utama kan? Misalkan tokohnya, misalkan si kancil dan buaya. Coba siapa tokohnya? Ya, betul, itulah yang disebut dengan unsur intrinsik. Jadi ada penokohan, watak itu kayak karakter dari masing-masing tokoh ya. Nah, selanjutnya di sini tadi kan sudah disebut ada tema, alur, watak, penokohan. Di sini tema, pengertian tema yaitu gagasan dasar dari keseluruhan cerita. Bisa diambil dari lingkungan sekitar, masalah pribadi, masalah pendidikan, sejarah, percintaan, persahabatan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kamu kita pendek pasti dipersingkat, lalu bisa dilihat sebagai judulnya, mendekati judul ya. Selanjutnya penokohan atau tokoh apa? Baca bersama-sama. Penokohan dengan karakternya. Nah, penokohan yang tadi ya, nah karakternya biasanya ada apa aja? Antagonis dan protagonis. Ada yang tahu nggak antagonis apa? Iya betul, antagonis jahat. Terus protagonis apa? Baik, betul. Dalam sebuah cerita pasti ada tokoh yang baik dan jahat, yang cerdik dan bodoh, yang lemah dan kuat ya. Paham sampai sini? Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Jadi dalam sebuah cerita itu ada alurnya, misalkan alur nih, alur maju, alur yang sebenarnya runut mulai dari pengenalan, terus peristiwa, konflik hingga penyelesaian. Kalian pernah baca cerpen nggak? Misalkan ada penggalan, misalkan kayak perkenalkan ini adalah Fauzan, yaitu seorang siswa di SD Kembaran 2. Fauzan memiliki masalah dengan ayahnya. Nah, itu yang disebut dengan alur maju. Jadi yang pertama ada pengenalan tokoh dulu, lalu peristiwa atau konflik yang terjadi dalam cerita tersebut, dan ada penyelesaiannya. Ya, paham ya? Alur maju itu dimulai dari apa coba? Alur maju dimulai dari apa? Pengenalan tokoh, terus peristiwanya, terus penyelesaian konfliknya. Atau kayak misalkan nih, kalau penyelesaian biasanya kata-kata
dan alur undur. Jadi misalkan pada jam misalkan ada seorang siswa ujian, pokoknya semuanya campuran dari ini. Ada pengenalan dan ada peristiwa zaman dulunya. Paham ya? Alur ada berapa alur? Yang pertama alur apa? Campuran. Ya, betul. Tolong dipahami ya, nanti kalian akan mengisi materinya sesuai yang dijelaskan. Yang ketiga, ada latar. Latar adalah meliputi waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Contohnya nih ya. Ayo, siapa dulu ya? Dengerin dulu. Mau nggak ceritanya tiket? Kalau nggak mau dengerin dulu. Yang disebut dengan latar yaitu waktu, misalkan nih, waktu pukul dini hari, waktu pukul pagi hari, itu yang disebut dengan latar. Terus kalau tempatnya misalkan pada zaman dahulu ada kancil bersama buaya di tepi sungai, itu yang disebut dengan bersama dengan latar tempat. Kalau latar waktu biasanya pukul-pukulan ya, kayak pukul dini hari, pukul pagi hari. Terus kalau suasananya biasanya diceritakan mencengkam atau suasananya kayak pokoknya suasana dalam cerita itu ya kayak sedih atau mencengkam. Terus kalau paham ya, alur itu apa? Alur itu apa? Tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Paham? Coba apa? Alur apa? Tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam. Sebelum pembelajaran hari ini, kalian dapat mengenal dan memahami unsur-unsur eksplisit yang terdapat dalam sebuah cerita pendek atau cerpen. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang Dengerin ya, nanti kalian isi KPD-nya sesuai. atau cerpen, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan cerpen. Nanti tulis ya siapa anggota yang mau ngerjain. Jadi semuanya harus ngerjain. Cerpen atau cerita pendek Boleh ditulis yang penting-penting boleh. sebuah cerita yang pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada. Boleh ditulis yang penting-pentingnya. Unsur ini dinamakan unsur ekstensif. Apa itu unsur ekstensif? Unsur ekstensif merupakan unsur yang membangun cerita dari dalam. Apa saja unsur-unsur itu dalam sebuah cerpen? Kita simak penjelasan berikut ini. Unsur ekstensif atau unsur yang terdiri dari adalah isi atau inti cerita secara persahabatan, keluarga, pendidikan, dan bisa diterima tokoh adalah pemeran. Kalau nggak ditulis boleh dipahami aja. Dipahami. Kasus selanjutnya sedang apa lebih sibuk? Aku sedang menjadi apa di sini? Kenapa kamu buang sampah sembarangan, Kunci? Bukan salah aku, sampah, tapi kamu yang lambat berjalan. Jangan sombong, Kunci. Aku bisa ada dalam lomba berlari. Jawaban itu susah, Kunci. Jangan tetap berlari. Baik, besok kita berlari ya. Siapa yang kalah harus meninggalkan tempat ini. Sibuk, iya kan pada minggu dan pulang kembali dari rumah.
juga padamu, Siput. Siput berharap dibuatnya dan lalu bersiap di garis awal. Sebelum lomba dimulai, Siput berkata pada kelinci, nanti setiap 5 menit sekali kamu harus memanggil namaku ya. Kelinci menyambut perkataan itu. Lalu 1, 2, 3, ya dimulailah perlombaan lari. Kelinci melesat dan Siput. Siput, kau di mana? Aku di sini. Siput, kau di mana? Aku di sini. Siput, kau di mana? Dan kali ini suara jawaban sama jauh di depannya. Ini terus berulang hingga akhirnya sampai di garis finish. Tidak disangka, Siput sudah sampai. Akhir ini. Kelinci sih Kok bisa? Gara-garanya apa? bisa ya. Terus latarnya apa? Latar tadi waktu atau tempat? Tempatnya di mana? Hutan. Hutan. Waktunya pada apa? Waktu apa? Siang. Ada matahari ya, lihat ya.
sini paham? Oke, udah siap ya ikut aksi soal ya? Sekarang kita perlakuan kelompoknya maju. Disajikan sebuah cerita pendek tentang kancil dan buaya. Lalu peserta didik dikasih LKPD sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ada mahir, sedang berkembang, dan mulai berkembang. Itu kan ada 3 lembar kertas. Yang kertas pertama itu ada sebuah cerita kancil dan buaya. Kalian baca dulu ya ceritanya. Baru bisa mengisi lembar kerjanya. Paham? Paham nggak? Bacain dulu baru Tadi apa? macet toh siang. Ambil ya.
Jawabannya di buku tulis emang. Di mana? Oh, di kertas lagi. Pada suatu hari, yang katanya tertidur dengan berjalan-jalan di pinggir hutan. Jalan di hutan. Di dalam hutan gelap, karena pohon-pohonnya juga sangat lebat, maka dirinya hanya ingin mencari udara segar. Makanya setelah sampai di pinggir sungai besar, dirinya merasa menyenangkan sekali. Tanpa menunggu waktu yang lama, si kancil langsung menghampiri salah satu buaya yang tengah berjemur. Buayanya siapa buayanya? Aku kembali karena diceritakan oleh Raja Wuhan dengan supaya menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Baiklah, akan ku panggil teman-temanku. Kayak vampir ya. Lucu. Hai buaya sekalian, hai buaya sekalian. Hadiah istimewa pada hari ini. Maka dari itu, berbarislah kalian semua dari tebing sebelah sini sampai tebing sebelah sana. Jika kalian mengambil sepotong kayu yang berada di sekitar laut melompat. Satu, dua, tiga lagi. Supaya yang mau pakai ini. Satu, dua, tiga. Ketuk, jangan betina, aku ketuk. 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 Akhirnya si kancil dapat menyeberangkan sungai dan bisa memakan timun yang ada di sebuah hutan. Sekian cerita si kancil dan buaya. Sekarang ceritain buku yang tadi.
Apa alur cerita tersebut? alur maju? Bagaimana watak pada setiap tokoh dalam cerita? Kancil cerdik, buaya yang bodoh. Tempatnya di hutan, waktu siang, suasana cerah. Tuliskan amanat yang dapat dipetik dalam cerita tersebut. Catat Adi. Oh, suaranya kayak gitu. Suara hujan. Ais, kamu jangan kayak gitu, Jen. Ais, Pani. Tokoh
lembar evaluasi telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan atau capaian masing-masing peserta didik. Ini bukan kelompok ya, hasilnya.